Kembali lagi di catatan coder. Sekarang kita akan bahas konsep dasar menyimpan dan loading model yang telah di-training. Tapi sebelumnya, kita bahas sedikit dulu, kira-kira apa sih manfaat men-save model dan model yang telah di-save ini mau dipakai buat apa? Oke, saya buatkan satu ilustrasi. Misalkan nih, kita berencana untuk men-train sebuah model machine learning menggunakan library TensorFlow yang telah diinstal di komputer. Tapi guys, setelah dipikir-pikir, kalau model tersebut di-train di komputer kalian, waktunya akan lebih lama. Penyebabnya mungkin karena kapasitas RAM yang terbatas, atau struktur modelnya yang kompleks, dan lain-lain. Sehingga kalian mencari tempat untuk training model biar lebih cepat, misalkan di Google Colaboratory, karena Colab ini memiliki GPU, sehingga proses trainingnya lebih cepat dibandingkan jika kalian training modelnya menggunakan resource komputer kalian. Jadi, modelnya di-train di Google Colab, lalu save modelnya, kemudian model ini nantinya akan di-load dan digunakan untuk memprediksi data di komputer. Selain itu, model yang telah di-save ini bisa digunakan di mana saja selama di tempat atau environment tersebut ada library TensorFlow-nya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas 3 macam bentuk model yang akan di-save. Bisa dipilih salah satunya. Pertama, kita hanya bisa men-save parameter model, yaitu berupa weight dan biasnya. Kedua, hanya men-save arsitektur model atau kerangka modelnya. Dan ketiga, men-save model secara keseluruhan, baik berupa parameter maupun arsitekturnya. Oke, untuk menjelaskan ketiganya, saya akan menganalogikan modelnya sebagai sebuah printer. Jadi, arsitektur modelnya adalah kita ibaratkan sebagai tempat printer, dan parameter modelnya adalah tinta printer. Pertama, hanya menyimpan parameter model yaitu weight dan bias. Jika dianalogikan ke printer tadi, kita hanya menyimpan tintanya. Berarti, untuk menggunakan tinta ini di tempat lain, kita harus menyiapkan tempat printer yang tipenya harus sama dengan tempat printer sebelumnya. Begitu juga dengan model ini guys. Jika kalian hanya men-save parameter modelnya, maka untuk menggunakan modelnya di tempat lain, kalian harus menyiapkan arsitektur model yang strukturnya harus sama dengan arsitektur model tempat kalian training, baru kemudian meload parameter modelnya. Jadi, misalkan nih, kalian men-train model yang strukturnya memiliki 3 lapis layer seperti ini, maka di tempat lain, ketika kalian hanya men-save parameter modelnya, untuk menggunakan parameter model ini, kalian juga harus menyiapkan struktur model yang sama persis dengan tempat kalian training model. Kemudian lanjut, cara kedua, hanya men-save arsitektur model. Jika diibaratkan dengan printer tadi, kalian hanya menyimpan tempat printernya. Jadi, untuk menggunakannya, maka kalian harus memberi tinta ke printernya. Dan dalam konteks model, kalian harus meload parameter ke dalam arsitektur model tersebut. Dan terakhir, menyimpan model secara keseluruhan. Di sini kalian men-save kedua-duanya, baik arsitektur maupun parameternya. Kalian menyimpan tempat printer beserta tintanya. Jadi, untuk meload dan menggunakan modelnya di tempat lain, maka modelnya bisa langsung kalian gunakan untuk memprediksi suatu dataset tanpa harus menyediakan parameter ataupun arsitektur lagi. Langsung pakai guys. Jadi kalian bisa memilih bagaimana bentuk model yang ingin kalian simpan. Intinya adalah tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan, dan perlu kalian ingat jika menyimpan model secara keseluruhan, meskipun terlihat simple karena kita tidak perlu lagi membuat arsitektur, tetapi konsekuensinya adalah ukuran modelnya jauh lebih besar.
dibanding jika kalian hanya men-save parameter atau arsitekturnya. Oke, selanjutnya format file model yang akan di-save. Ada dua macam yang bisa kalian pilih. Yang pertama bentuk native TensorFlow, dan yang kedua bentuk file Keras model dengan eksistensi H5. Kita bahas lebih lanjut perbedaannya di video-video berikutnya. Terakhir, untuk men-save model sendiri, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, saving model selama training dengan model checkpoint dari callback. Kedua, men-save secara manual setelah training selesai. Dan oke, cukup sekian guys. Di video selanjutnya kita akan membahas cara saving model dengan menggunakan model checkpoint. Sampai ketemu.